MDco ini, jadi aku dan Ferry ini kalau bisa dibilang partner yang diutus lah untuk membantu visinya MDco tapi khusus F&B. Wow, jadi sama nih, cocok. namanya Million Dollar Company. Kita pengen banget bisnis F&B yang mungkin masih skalanya 2-3 outlet tapi bisa mencapai Million Dollar Company pertamanya. Nah, gimana caranya? Jadi memang karena kemarin lagi break, tapi kita udah obrolan ini sudah lama lah. Obrolan ini apa sih? Jadi memang aku dan Ferry, suamiku, partner, diberikan kepercayaan dan kesempatan juga untuk berpartner dengan partner kami yaitu Mary Riana. Ada Pak Alfa juga, ada partner-partner lain yang hebat. Dan kita direkomendasikan dari Pak Alfa loh ya, kita pertemuan kita. Terima kasih loh Pak Alfa. Iya, thank you Pak. Ya, jadi kemudian ada partner kami juga, ada David Cokro, ada Pak Freddy juga. Intinya banyak, sekali lagi gak harus kita ketemu orang, tapi berpartner pun kita banyak belajar. Jadi ketemu dengan, kalau aku bilang senior-senior dan panutan aku ini dikasih kesempatan untuk berpartner, aku cukup bersyukur lah gitu. Nah, puji Tuhan. Jadi visi kita udah dimarahin, bahkan aku pas aku udah hamil awal-awal lah ya, gitu, kita udah bilang visinya kita sama, yaitu kita pengen membangun Indonesia. Iya. Kedengarannya agak-agak jauh ya, visinya besar sekali. Tapi ya visi itu kan harus besar ya, mimpi kita harus besar dan harus punya planningnya. Itu yang paling penting. Kalau cuma ngomong bilang gimana tapi nggak punya planning yang benar-benar signifikan ya percuma. NATO. Nah, betul. Nah, salah satunya partner kami sudah mendirikan namanya MDco, Million Dollar Company. Fokus Million Dollar Company adalah untuk membantu men-scale up bisnis-bisnis UMKM. Wow. Awalnya MDco itu merangkul seluruh industri UMKM Indonesia lah. Nah, tapi ada satu ini nih yang belum terjamah lah. Apa tuh? F&B. MDco ini, jadi aku dan Ferry ini kalau bisa dibilang partner yang diutus lah untuk membantu visinya MDco tapi khusus F&B. Wow, jadi sama nih, cocok. Namanya Million Dollar Company. Kita pengen banget bisnis F&B yang mungkin masih skalanya 2-3 outlet tapi bisa mencapai Million Dollar Company pertamanya. Nah, gimana caranya tuh untuk bisa ikutan? Kalau buat, ini kesannya jadi kompetisi ya. Jadi mungkin aku jelasin sedikit. Jadi visi dan misi kami itu adalah merangkul UMKM F&B bisnis yang punya 2-3 store, yang memang punya mimpi untuk scale up. Scale up ini apa sih ya? Ekspansi. Pertumbuhan outlet lah ya. Pertumbuhan outlet sih rank semua company bertumbuh lah. Dan kemudian baru beberapa bulan ini kita juga semakin mengerucut. Selain F&B kita bilang, yuk bisnis F&B yang usianya sudah di atas 20 tahun. Wow. Brand. Jadi kita pengen company kita kan juga harus ada fokusnya ya. Betul. Nah, ternyata pas kita lihat, kok panggilan kita, calling kita lah ya. Setiap orang kan pasti punya calling lah ya di bisnisnya, mau fokusnya kemana nih. Dan setelah kita rundingkan, setelah kita banyak ketemu orang, kok kebanyakan bisnis-bisnis ini sudah di atas 20 tahun. Betul. Dan di running oleh second generation. Iya. Nah, di situ kita lihat
wah potensi nih. Dan main point mereka tuh rata-rata sama. Apa tuh? Second generation, mereka pengen melanjutkan legacy Bener. papa, Founder, mama, keluarga gitu. Tapi how to? Dia- Atau bisa aja mungkin sudah mungkin kuliah di luar, datang ke Indonesia, sourcesnya gimana nih? Aku harus mulai dari mana? terjadi kesenjangan antara founder dan generasi kedua. Betul. Dan Komunikasi juga nggak bisa jalan. betul. Jadi the problem adalah ya kalau mungkin bisnis zaman dulu 1-2 outlet ya mungkin bisa berjalan lah. Bener. Kalau sekarang di mana efisiensi itu kan makin dibutuhkan oleh konsumen. Bener. Semakin dekat dengan konsumen, Iya. semakin gampang di reach out oleh konsumen, itu kan juga semakin besar jadi opsi dan orang-orang tuh semakin dekat lah dengan brand tersebut. Oleh karena itu kita yakin untuk ekspansi dalam suatu bisnis F&B itu sangat diperlukan. Dan tentunya diperlukan strategi. Yeah. Oleh karena itu kita di sini bilang kita bukan konsultan, tapi kita betul-betul datang sebagai strategic partner. Gitu. Karena apa bedanya sih ya? Karena strategi partner itu kan kita involve juga ya, involve dalam arti kita intens, kita meeting. Kita bukan yang kayak sebulan pertemuannya 3 kali gitu, tapi betul-betul kita setiap minggu track progress. Oh gimana ya strategi apa nih yang mau kita lakukan. Gitu. Jadi itulah sedikit banyak cerita tentang kegiatan yang kita lakukan saat ini. Tapi gini Sylvia, kita kan UMKM, ya teman-teman UMKM banyak terkendala dengan segi biaya. Mereka kalau tidak berproduksi tidak bisa menghasilkan uang. Bagaimana tuh dengan biayanya jika bergabung dengan biaya MD? Itu modal ya berarti ya. Mungkin ini untuk UMKM ya. Pasti mereka berpikir dong. Mereka sanggup nggak sih untuk ikutan gitu? Oke. Jadi buat teman-teman betul. Salah satu kendala dari memulai sebuah bisnis adalah capital. Betul. Cuma zaman sekarang, Pak. Kalau misalnya kita punya sebuah bisnis plan yang bagus, produk yang memang scalable, itu juga penting loh Pak. Kalau ada produk yang udah bagus banget, ternyata nggak scalable. Mau ditambah cabang kedua, ketiga. Kenapa? Apa tuh? Contohnya kayak apa gitu misalnya? Contoh apa ya? Ini mungkin aku lagi nggak kepikiran, cuma ada lah kayak misalnya cara buatnya aja ternyata harus menggunakan satu koki doang itu yang bisa bikin. Itu kan nggak scalable. Yang nantinya malah cabang kedua, cabang ketiga nggak standar. Nah, itu kan termasuk strategi ya. Gimana caranya bisa membuat sebuah standar yang betul. Gitu. Nah, barulah kita bicara tentang capital. Aku bukan menggampangkan tentang capital ya. Modal itu penting, tapi zaman sekarang kalau tadi poin-poin yang tadi ibaratnya bagus lah, scalable, produknya enak, bagus, bisa bikin orang balik lagi. Legend lagi. Banyak banget lah yang mau. Baru zaman sekarang ya invest, banyak yang banget mungkin yang bisa memberikan pinjaman, gitu. Jadi makanya aku bisa bilang capital is another thing nanti. Gitu. Tapi ketika teman-teman misalnya nanti mau mengajukan pinjaman, mau mengajukan investment, justru itu kita juga bisa hadir sebagai strategi partner. Karena untuk membuat sebuah rancangan biaya finansial kita bilang ya, kita harus balik modal berapa, harus buat target berapa, harus pinjam berapa, nanti baliknya gimana. Itu juga semrawut ya. Kita kan juga di ini punya finance guy-nya lah. Nah itu partner kita itu namanya Co-Freddy. Beliau lah yang nanti akan membantu kita gitu, untuk membuat hitung-hitungannya lah gitu. Karena sekali lagi orang kan selama ini kalau zaman itu zaman dulu kali ya mungkin kayak mama papaku juga bisnis kayak kalau udah ngomongin pinjaman hutang takut gitu. Tapi untuk zaman sekarang kalau misal ya sebenarnya kalau kita udah diinvest sama pihak-pihak tertentu juga sama aja dong sebenarnya ditaruh uang itu sama aja kita meminjam. Tapi kan bukan itu poinnya. Tapi bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap uang tersebut. Betul. Ada financial projection-nya nggak sih? Uangnya di breakdown buat apa aja? Karena itu yang menurut aku paling penting sih. Bukan tentang bisa pinjam atau enggak ya. Gitu. Tapi kalau kita nggak pentingin poin-poin utama tadi, akan sia-sia lah. Gitu. Tapi once bisnis zaman sekarang ya kayak kalau bikin satu aja, terus bisa going well, bagus, bikin outlet kedua. Karena kita harus terbukti dulu nih, proven lah kita bilang. Waduh Pak, banyak banget pasti yang pengen pinjemin dana, jadi investor. Jadi
itu udah mudah lah. Jadi teman-teman F&B itu fokuslah terhadap produknya, terhadap bagaimana untuk scale up-nya. Itu yang menurut aku paling penting. Wah, menarik banget ya apa yang sudah diceritain sama Sylvia. Tapi saya mau tanya nih, kalau UMKM pengen bergabung dengan MD, apa aja sih yang perlu dilakukan sama mereka? Ini saya lagi di sisi UMKM nih. Iya. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik nih, mungkin yang kayak tadi aku bilang ya, bisnis teman-teman yang usianya sudah di atas 20 tahun. 20 tahun. Ya, yang terus, memang punya visi yang sama juga nih. Jangan nanti visinya apa kalau itu? Udah pasti kita akan ekspansi. Ekspansi ya, pasti kita semua. Kita scale up gitu, karena jujur kalau misalnya ada juga nih kita ketemu, aku 2 outlet aja cukup deh. Ya, oh iya, kita kan betul. Kita nggak mungkin bilang, itu, oh ya udah deh, kayak kita kan juga dari MD tidak mungkin memaksakan gitu. Nah, jadi itu yang pertama visinya lah, berarti visinya. Itu 2 tuh aku udah tangkep. Ya gitu. Kemudian ketiga, mungkin buat teman-teman juga yang memang sudah punya 2-3 store. Oke. Ada cabang lebih dari 2 dan 3. Ya. Lalu? So far itu aja sih. 3 aja teman-teman. Wow. Dan 3 ini Ibu udah ada. Wow. Iya. Kita sudah banyak berdiskusi sih, cuman belum terlalu dimatangkan. Nanti kita ngobrol ya, Pak, berarti pas off cam. Iya. Nah, sekarang produknya mungkin mau dijelaskan. Nah, dari yang waktu aku bilang aku berjalan, sudah mungkin obrolannya sudah dari tahun lalu pas aku hamil sampai aku partner-partner MD aku menunggu aku sampai selesai lahiran. Wow, dan sampai aku benar-benar bisa dinanti. aktif awal tahun banget. Nah, sekarang ini udah ya. 2 teman-teman partner yang bergabung. Ini nih buat teman-teman. Sekalian aku perkenalkan ya. Legend banget ini. Dan aku tahunya juga zaman aku SML juga. Wow. Kalau teman-teman tahu yang dulu membuat hits Toblerone yang tahun coklat tahun 2008-2007 ya kalau nggak salah, itu adalah martabak pecenongan 65A. 65A. Ya. Jadi sejak 70 lah, seumur ini. Waduh. Jadi ini adalah Pak Agus. Ini fotonya ya. Iya, Pak Agus ini adalah papa dari partner kami yaitu Ko Daniel. Jadi sekarang yang memang intens ngobrol sama kita adalah Ko Daniel dan partnernya Ko Steven. Kita baru martabak pecenongan 65 ini baru join bersama kami lah tahun ini. Dan sekarang in total outlet yang sudah bergabung dengan MD itu ada sekitar 5 store. Memang belum banyak, tapi ya kami punya target mudah-mudahan sampai akhir tahun itu bisa mencapai 100 outlet. Oke. Didoakan saja, yaitu target, tapi intinya kita punya misi lah, intinya buat martabak ini bisa menjadi salah satu brand martabak yang terus eksis. Aku coba ya. Aku pinta benar. Yang 5 cabang ini maksudnya gimana? Aku belum. Apakah cabang yang sebelumnya udah ada dipisahkan lagi dengan yang baru ini? Oke. Ini udah sifatnya teknis nih. Jadi, jadi kita jadi lumayan dalam. Cabang yang dibuka oleh yang 5 store ini adalah yang baru ya, baru yang lama tidak terhitung. Tidak terhitung karena kan sekali lagi mungkin kalau bisnis yang sudah jalan, sudah ada keluarga yang terlibat di dalam, kita nggak kutak-kutik. Oh bagus. Istilahnya seperti itu. Betul. Terus? Gitu, jadi ibarat kita membuat satu entity baru, tapi tentunya dengan persetujuan seluruh keluarga ya. Terus. Keluarga, isinya. Karena aku bilang, even kita in touch dengan second generation, tapi kamu harus tahu. Iya betul. Pun juga harus keterbukaan lah ya. Penting banget. Tengah jalan berantem itu nggak bagus ya. Dampaknya kena nanti. Ya betul. Intinya itu bukan value kita. Kita tetap kita mau berekspansi tapi kita mau menjaga semua. Bener. Aku cobain. Udah nggak panas ya Pak? Nggak apa-apa. Tadi ini udah datang. Martabak sudah datang sebelum. Terus bagaimana perkembangannya setelah
dijalankan dengan MD dengan perbandingan dengan sebelumnya. Oke, sebelum itu aku kenali satu brand lagi. Betul, boleh. Jadi ada 2 brand, yang ini kalau bisa kita bilang anak baru banget. Anak baru dalam arti baru bergabung dengan MD. Jadi, produk orang lain ya maksudnya? Atau kamu yang bikin? Bukan, jadi sama-sama profilnya sama. Oh. Jadi ini juga brand MB8. Ini sudah ada dari tahun 1985. MB8 itu lahirnya di Mangga Besar, namanya MB8. Jadi dengan co-foundernya second generation. Nah, ada Cirini dan Ryan. Brand beda ya, maksudnya bukan besutan kamu kan, orang ya, orang tapi lain. ini sama-sama anak MD Foodivers lah. Gitu. Jadi selain martabak ini ada MB8. Jadi MB8 ini adalah makanan Makassar. Kenapa dia namain MD8? MB8 ini mungkin papanya yang dulu namanya. Oh, dari mereknya. Ya, MB8 itu dari Mangga Besar. Dan waktu itu dia buka di mungkin ruko atau kita bilang toko nomor 8. Zaman-zaman dulu. Iya. Pasti namanya ya, yang dekat aja nama jalan. Pakai angka, betul. Terus ya udah. Sebenarnya makanan Makassar banyak banget, tapi kita bilang, kita fokusin dulu ke satu produk itu, nasi campur Makassar. Gitu. Wow, ini sama nih dengan martabak Pecenongan 65A. Thank you. Nasi campur Makassar MB8 ini dijalani juga second generation. Dan kita mulai berstrategi juga kita bikin. Ini kecapnya ya? Ini kuah. Oh, kuah daging. Wow, kuah dagingnya menarik jadi banget. Jadi itu kayak rawon ala Makassar. Oh, iya. Oh, ada bawang gorengnya, guys. Ini pencinta bawang goreng pasti demen nih. Kalau aku bisa banyak ngobrol, orang kalau Makassar pasti taunya es pisang hijau atau Makassar. That's why kita bilang, ayo kita Kondro. Iya. Tuh ya. Kayaknya belum ada nih nasi campur Makassar. Pas kita coba juga, rasanya aku cicipin ya. Luar biasa sekali, enak gitu. Terus? Nah ini juga selera ya Pak ya. Kalau misalnya aku suka basah. Dari Makassar itu basah, biasanya basah. Kalau aku sukanya kering, jadi kadang aku buat diserupin aja. Jadi selera aja sih. Nah ini makanya nasi campur nih, orang tuh mungkin nggak terlalu familiar, tapi nasi campur Makassar itu orang kan image-nya nasi campur itu kadang non halal. Ini semuanya halal. Sudah ada sertifikat halal. Empal nih. Empal dan daging. Ada pergedelnya guys. Coba, suka pedas nggak? Sedang aja. Jangan pedas sekali, jadi dikit aja. Iya. Sip. Tapi harus coba. Dikit aja. Bener-bener pedas. Terus? Itu acar. Jadi filosofinya juga semua rasa tercampur jadi satu. Ada yang asam, ada yang pedas, ada yang manis, ada yang gurih. Ini di mana sih? Di Mangga Besar ya? Nah, jadi ketika saat ngobrol sama kita, yang cabang Mangga Besar itu sudah close. Nah, sekarang sudah barengan dengan Maksudnya gimana? Sorry. Close gimana maksudnya? Jadi pas ngobrol sama kita, jadi, sejak papanya sudah tidak melanjutkan kembali, itu cabang yang di Mangga Besar sudah close. Itu kondisinya pas belum bergabung. Tutup maksudnya? Iya. Nah, cabang pertama yang bersama MD itu ada di Maxbox Karawaci. Nah, jadi intinya kalau kita bilang kita lagi meregenerasi lah, kita lagi visinya luar biasa. Gitu, menghidupkan kembali legacy yang kita mungkin zaman dulu orang kan bikin F&B benar-benar ibaratnya hidup dari sana gitu. Betul. Jadi gimana caranya brand ini bisa terus dikenang atau generasi sekarang juga bisa tahu makanan-makanan yang dulu mungkin dimakan oleh papa mamanya. Gitu. Banyak banget makanan tradisional kita yang bisa. Banyak banget sih Pak. Jadi setelah aku juga pokoknya bergabung dengan MD Foodivers ini aku membuka landscape baru lah tentang F&B. Jadi mungkin nggak hanya F&B kekinian, tapi ternyata F&B yang umurnya sudah di atas 20 tahun itu pun punya visi yang sama. Jadi maksudnya mereka pengen banget lah stay relevan dengan makanan sekarang, menjaga kelestarian juga lah gitu, karena mereka kan sudah menjadi bagian di Jakarta, di Indonesia juga sudah cukup lama. Sayang banget kan. Banyak yang mati tengah jalan karena generasi kedua nggak bisa menerima tongkat estafetnya. Atau nggak mau, bisa aja. Betul. Dia lihat papa mamanya mungkin yang sibuk kerja. Mungkin dia punya karirnya sendiri gitu. Jadi
pas kita lihat juga potensinya untuk teman-teman F&B yang umurnya di atas 20 tahun sangat baik loh. Iya. Nah, gimana caranya kalau ada teman-teman UMKM yang tadi dengan 4 kategori tadi ya, mau bergabung dengan billion dollar company? Oke. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik dan memang kriterianya itu masuk gitu, just simply langsung kontak aku aja, ngobrol aja kita dulu. Mungkin nanti aku mungkin bisa kasih nomor aku ke mungkin kontak dari Pak Calvin juga nggak apa-apa, atau reach out sekarang zaman sekarang DM. Iya, DM-nya di mana dulu? Namanya siapa dulu? Sylvia. Jadi Surya. Sylvie.ss. Agak susah, nanti kalau misalnya Bapak bisa taruh di. Nanti dibikin aja, Fik. Iya. Kalau nggak keberatan ngomong nomor WA juga boleh. Boleh. WA di WA-nya itu langsung aja berarti. Boleh langsung ya. 0812 8772 5712. Satu sekali lagi. 0812 8772 5712. Mantap. Nah, teman-teman, ini enak loh. Saya baru tahu kalau nggak diceritain tadi mereknya mana ini. MB8. MD8. Nasi MD. MB. Mangga Besar 8. Ya. Dulu saya sekolah di Mangga Besar. Taman Sari. SMA. Iya, tapi dia mulai dari 1985. Oh. Iya. Jadi mulainya rumah makan, semua makanan tuh ada. Ada coto Makassar. Ada pisang hijau. Garabosi. Garabosi aku paling suka. Saudara namanya itu, kalau aku juga banyak belajar ya, aku juga baru karena memang pada saat ketemu aku pun bilang aku belum terlalu familiar nih dengan makanan Makassar. Nah, visi dan misi dari anak founder sebagai penerus juga bagus gitu. Dia pengen simple sih, pengen banget lah makanan Makassar juga bisa dikenal. Ini kalau zaman sekarang kan orang-orang kenalnya makanan Medan, makanan kalau internasional makanan Jepang, makanan Korea. Itu udah jadi kayak culture. Apa makanan Makassar? Kok makanan Indonesia nggak bisa hype ya? Ya gitu, makanya ayo gitu dengan pengen banget kan bisa menjadi opsi lah. Makanan siang, yuk makan apa? Iya, makanan tradisional kita. Gitu. Jadi ya dengan hal simpel tersebut, yuk kita pengen bikin makanan Makassar bisa lebih dikenal. Iya, bahkan saya pernah berbincang dengan Pak William Wongso. Kenapa sampai makanan Indonesia kok nggak bisa go internasional? Karena belum bisa seperti kayak makanan Thailand. Iya, karena masyarakat Indonesia tidak ada koloninya di negara-negara lain. Kalau orang Chinese kan banyak, makanya Chinese food di mana-mana ada. Betul, makanan Thailand juga didukung oleh pemerintahnya yang menjadikan Thailand Kitchen of the World. Pajaknya untuk ekspornya juga diberikan potongan-potongan. Semoga pemerintah kita juga bisa melakukan hal yang sama sehingga makanan kita bisa bertumbuh. Wow. Potensinya luar biasa. Benar. Dari satu kepulauan aja banyak banget. Makanan Cirebon, empal gentong, tahu gejrot. Iya. Itu enak mungkin banget. Sama. Contoh kita ngomongin bakmi. Tapi kalau udah dijabarin nanti itu beda stylenya. Iya. Mau beda satu provinsi itu aja, nanti kalau udah beda hasil. Itu udah beda lagi. Bener gitu. banget. Kenapa enggak sih nih ya makanan Indonesia bisa kayak makanan luar juga gitu yang bisa bawa devisa kita tidak keluar gitu loh, dan yang itu menyebabkan kurs dolar semakin meningkat gara-gara kita membeli produk-produk luar teman-teman ya. Hal yang mesti disadari, tapi luar biasa banget gerakannya. Nah, ada yang mau disampaikan nggak sih untuk semacam strategi lah yang diberikan buat UMKM supaya bisa bertumbuh, atau mereka juga bisa nanti go nasional dan kemudian go internasional? Silakan Sylvie. Oke, jadi buat teman-teman yang punya nih visi dan misi yang sama, karena keinginan kita juga itu ya, kita pengen banget F&B Indonesia tuh bisa naik kelas. Betul. Banyak banget loh Pak produk-produk yang potensi, tapi udah deh mungkin saya setiap bulan loh lakukan review ke mereka pasti loh. ada aja tiap pas bulan kita coba luar biasa sekali. Kok
potensinya bagus, tapi kok sayang tidak mau Bener, dikembangkan gitu. di-explore. Karena zaman sekarang penting banget untuk berkolaborasi Hmm. gitu. Aku bukan karena mungkin sisi aku di MD ya, cuma aku pun sebagai Kopisu dari misi yang aku sempat mention tadi, aku pengen berinovasi dan mengembangkan Kopisu lebih lagi. Aku nanti mungkin akan aku spill, aku juga harus melakukan kolaborasi. Wow, itu Ya, bagus banget. harus berkolaborasi karena kalau enggak bisa, tapi mungkin lebih lamban aja. Lamban. Gitu. Aku sering bilang ini bukan eranya berkompetisi, tapi berkolaborasi. Betul. Siapapun butuh. Sama-sama buat Indonesia ya. Iya, siapapun butuh orang lain untuk bergerak dan melakukan hal-hal yang positif buat bangsa dan negara kita. Betul. Jangan menjadikan tiap orang yang beda produk saingan kita. Akhirnya yang dipikirin hanya mematikan dia. Betul. Tapi bagaimana kita bisa sama-sama bertumbuh, saling dukung, saling membantu. Betul. Sapu lidi aja cuma satu, gampang dipatahin. Coba kalau rame-rame bergabung satu dalam sebuah kekuatan brand Indonesia. Benar. Pasti, semuanya sekarang buat Indonesia ya. Pasti kuat. Betul. Iya. Ya benar, kayak tadi di-mention, terakhir aku ke Thailand pun luar biasa sekali ya. Mungkin nggak hanya dari F&B-nya, tapi dari agrikulturnya. Buah-buahan. Waduh. Karena mungkin satu didukung. Jadi kesana pun apa-apa nggak mahal, tapi enak banget loh. Murah. Luar biasa. Masa iya Indonesia nggak bisa seperti itu? Iya, makanannya pun enak, tapi makan Indonesia juga nggak kalah enak. Gitu. Kenapa rempah-rempahnya luar biasa. Sop Kodro itu ada yang di Kelapa Gading, saya langganan 1968, since 1968. Tapi kenapa cuma satu cabang ya? Gitu. Iya, nah itu yang banyak akan dibantu oleh MDco. Ya, kita ngobrol dulu aja. Segala bentuk kerjasama pasti kita akan. Saya yakin ya tadi dengan 4 syarat yang tadi kamu bilang itu semua udah bisa kok. Yakin banyak kok yang bisa dibantu ya. Betul. Karena sayang banget bisnis yang mungkin udah dijalankan benar. almost 20 tahun atau ke atas. Kalau kita ngomongin scale up, misalnya kita hanya pengen pakai cara lama mungkin dibikin oleh satu orang, itu tetap mempertahankan idealis seperti itu. Betul. Ya mungkin akan lebih sulit untuk berkembang. Betul. Dan kesiannya kalau memang yang masaknya itu tidak ada, maka bisnisnya juga akan mati. Iya, kita jangan sampai seperti itu. Iya, saya pernah bilang juga di sebuah, saya juga mau berterima kasih buat Arto Subiantoro nih, bahwa bisnis itu kalau bagaimanapun hebatnya sebuah bisnis, kalau tidak ada yang melanjutkan, maka bisnis itu akan mati di tengah jalan. Benar ya? Wow. Sayang banget ya. Mungkin sebenarnya aku masih belum relate, mungkin karena Kopisu sendiri baru 6 tahun, tapi aku sendiri udah berpikir jangan. Tapi kan kamu mengembangkan. Kalau misalnya anakku mungkin nanti siapa generasi tidak bisa dilanjutkan. Iya, generasi penerus perlu dilanjutkan. Suksesi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat rumit. Belum tentu bisa dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Tapi kenapa nggak pakai profesional? Benar. Tapi kan sekali lagi mungkin planning untuk profesional segala macam juga terkesannya juga mudah lah gitu profesional. Tidak sesimpel itu. Betul. Juga ya. That's why aku bilang strategic partner juga penting lah untuk bagaimana dengan dibantu MDco ya. MDco memang benar-benar kita harus promote teman-teman. Kan kolaborasi. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Dari aku itu aja sih. Teman-teman jangan lupa untuk ke Kopisu. Aku udah ada gini, udah nyobain. Jadi teman-teman yang tidak terlalu senang dengan kopi bisa mencoba Room Regal, enak banget. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih banyak sudah. Ada lagi mau disampaikan? Cukup. Nah, itu teman-teman perbincangan saya dengan Sylvia Surya dari co-founder dari Kopisu. Kita dapat menarik banyak manfaat dari apa yang sudah kita perbincangkan dan semoga makanan Indonesia bisa lebih berkembang, go nasional dan akhirnya go internasional. Wow. Terima kasih sudah menonton teman-teman dan kami berdua mengucapkan sampai jumpa.